Dulu saya ini pernah mengalami stres. Dan stres ini nggak cuman satu hari aja. Mungkin malah sampai tahunan. Dan rasanya tuh nggak enak banget. Kayak seakan-akan kita tuh terjepit dan berhimpit terus. Tapi hampir setiap hari merasa lelah, depresi, tertekan dan nggak seimbang kehidupannya. Bahkan saya sempat berpikir, apakah saya ini akan mungkin untuk bisa bahagia lagi? Tapi ketika saya semakin tenggelam dari pikiran itu, justru saya semakin stres, semakin berjuang untuk segera keluar dari semua kesedihan dan rasa stres ini. Yang jujur, seakan-akan semakin saya tenggelam, semakin saya merasa nggak hidup gitu. Pada akhirnya saya membentuk pola hidup yang berbeda, dan hasilnya sedikit bisa mengurangi rasa stres saya. Saya bisa menjadi lebih energik lagi, lebih puas dan bersyukur terhadap hidup. Bisa lagi fokus untuk menyayangi orang-orang terdekat saya. Lebih mudah untuk merasa senang dan jadi lebih bahagia. Oke, di sini saya akan memberikan cara untuk membantu kalian menangani stres yang sedang mungkin kalian alami. Yaitu langkah pertama yang bisa kamu ambil adalah merubah habit atau kebiasaan kamu. Ada satu quotes yang bunyinya tuh kayak gini. Orang sukses tidak menentukan masa depan mereka, tetapi merekalah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka inilah yang menentukan masa depan mereka. Karena itulah, hal yang kamu harus lakukan dengan konsisten akan memupuk dan menjadi pilihan, dan pilihan yang bisa membentuk masa depanmu. Dan hal apa aja yang akan kamu tumbuh itu adalah pilihanmu sendiri. Contoh, habit atau kebiasaan buruk yang nggak baik, semisal dugem. Jelaslah, itu sangat buruk banget. Party nggak seburuk itu, cuman jangan sering-sering aja. Main HP setiap hari. Kalau produktif ya nggak apa-apa. Tapi sayangnya kalau bangun siang itu nggak bagus. Kalau malamnya kamu produktif, nggak apa-apa walaupun kamu bangun siang. Circle yang buruk ini nggak ada alasan. Circle yang berupa adalah bad habit. Rutinitas yang buruk itu juga rutinitas yang nggak bagus alias bad habit. Oke. Contoh good habit atau kebiasaan baiknya adalah baca buku apapun itu. Mau itu komik, koran waktu, majalah. Jadilah orang yang articulate, karena apapun yang kamu baca itu pasti akan kamu ambil ilmunya. Terus bangun pagi. Jelas bangun pagi ini sangat banyak banget manfaatnya. Kemudian circle pertemanan yang baik itu juga bagus banget. Bisa mendorong kamu untuk menjadi lebih produktif lagi, menjadi luar biasa dan menemukan hal-hal yang selama ini bisa aja nggak pernah kamu temukan. Cobalah untuk terus fokus pada diri sendiri. Jelas ini adalah salah satu yang paling penting di dunia ini. Bahwa terkadang kita terlalu mementingkan orang lain, hingga kita ini lupa terhadap diri kita sendiri. Teruslah konsisten dalam belajar apapun itu. Entah itu hobi otomotif, hobi nulis, hobi public speaking, atau apapun itu. Saya contohkan di sini tentang otomotif, kayak semacam bongkar mesin, atau merakit elektronik, atau apapun itu. Meskipun itu banyak orang yang bilang nggak bermutu dan nggak akan menghasilkan apa-apa. Jika kamu konsisten dalam belajar apapun yang kamu senangi atau sebagainya, jadi segera buatlah kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan yang baik itu membuat kamu lebih bahagia. Dan juga, kebiasaan baik adalah sesuatu
yang bakal menjadi fondasi untuk kehidupan. Lalu yang kedua, ini banyak banget terjadi bahkan mungkin ini mayoritas atau faktor terbesar kenapa orang-orang itu stres, yaitu adalah finansial. Nah, kalau kamu setuju, dari itu kamu harus mempunyai skill yang bisa dibayar mahal. Kalau belum punya, maka kamu harus segera belajar. Dan satu alasan yang selalu menjadi polemik dan permasalahan ini adalah banyak dari kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Oke, katakanlah jika kamu itu punya waktu berjam-jam, cuman scroll TikTok atau scroll IG, main game atau sekedar nongkrong aja. Seharusnya dengan waktu itu, dengan kamu punya waktu untuk belajar skill baru atau memulai sampingan untuk memperbaiki finance skill kalian, pokoknya kamu itu harus segera menemukan skill yang bisa menghasilkan untuk kamu. Kalau ada yang bilang, ya gimana? Saya nggak ada kesempatan buat belajar hal-hal baru karena pekerjaan saya ini capek dan lain-lain bla bla bla. Nggak ada yang langsung kayak gitu, nggak ada yang langsung bisa menyelesaikan dalam waktu 15-20 menitan, setengah jam cuman buat belajar, baca buku, atau apapun itu. Pasti itu akan berguna. Kemudian kita masuk ke yang ketiga. Jangan pernah menunda-nunda. Kalau kalian belajar, jika ada tugas ya kerjakan. Kalau kamu bekerja, jika ada tanggung jawab, ya segera selesaikan. Karena ketika kamu harus mengerjakan itu, menyelesaikan sesuatu, pasti ada deadline-nya. Iya dong. Ketika tidak segera kamu bereskan, semakin mendekati stres, semakin stres akan mendekati kamu. Apalagi jika hal yang harus kamu lakukan, kamu kerjakan itu terlalu besar atau terlalu panjang. Dan jika seperti itu, kamu bisa memecah hal-hal yang harus kamu kerjakan tadi menjadi tugas-tugas kecil. Dan kamu selesaikan itu sebelum deadline-nya terjadi. Awalnya mungkin kamu bakal merasa nggak nyaman dengan hal ini. Tapi paksa aja. Paksa. Pokoknya paksa terus diri kamu untuk segera menyelesaikan tugas-tugasmu. Itu seenggaknya kamu cobalah selama 15 menit. Yakinlah ketika sudah dalam posisi mengerjakan, akan segera membangun momentum dan pekerjaan apapun bakal mengalir begitu saja dan tiba-tiba duar, selesai dan beres. Pokoknya jangan pernah menunda-nunda. Semakin dekat dengan deadline, semakin kalian stres. Semakin kamu stres, semakin kamu merasa diperbudak oleh pekerjaan. Seharusnya kita itu nggak boleh merasa diperbudak dalam hal apapun. Selesaikan tugas kamu dan nikmati waktu istirahatmu. Poin yang keempat, selesai itu lebih baik daripada sempurna. Berhentilah berpikir untuk menjadi perfeksionis. Ini biasanya untuk kamu yang punya pribadi yang perfeksionis. Ya, saya dulu agak kayak gitulah. Kenapa saya bilang bahwa selesai itu lebih baik daripada sempurna? Karena nggak semua hal yang kita kerjakan itu ada jaminan akan selesai dengan sempurna. Yang pada faktanya ya kesempurnaan itu hanyalah ilusi walaupun ada. Ketika kamu mengejar kesempurnaan, kamu hanya akan mentok dan bertemu dengan tembok besar yang sulit untuk dihancurkan. Jadinya di bawah ini tuh yang penting adalah proses. Semakin kamu berproses ya semakin keren. Jadi lebih baik dan semakin kamu lebih baik, kamu semakin mendekati kesempurnaan. Memang dilematis ya tentang hal ini. Tapi begitulah nyatanya. Kalau kamu juga punya masalah gitu, misalnya balik ke poin nomor 2 tadi, financial skill, kamu punya utang. Jangan pernah berpikir bahwa karena harus melakukan segala cara untuk segera melunasi utang itu sebelum jatuh tempo. Jangan pernah kayak gitu. Bukan begitu maksud saya. Karena
itu nggak akan terjadi kalau kamu punya kemampuan seperti itu. Nggak akan pernah nggak akan pernah terjadi. Maka dari itu, kamu harus coba merubah mindset. Daripada sempurna, semuanya beres sebelum jatuh tempo ini. Contoh, buat yang berutang. Ya, lebih baik kamu berpikir gimana hutang ini bisa selesai. Meskipun itu lama. Dan meskipun harus kena denda. Keterlambatan itu jauh lebih tidak apa-apa daripada kamu memaksakan kesempurnaan. Dan pada akhirnya, kamu pun akan hancur. Kita lanjut ke tips yang kelima. Meditasi, evaluasi, merenung, atau apapun itu menurut kamu yang bagus dan bikin tenang. Tenang dan damai, pilih menjauhkan karena tenang dan damai itu menjauhkan kita akan stres. Dan bagaimana kita bisa meditasi kalau kita dalam keadaan stres? Sebetulnya ini benar bisa diakali dengan membuat meditasi itu sebagai habit atau kebiasaan. Kamu bisa mencoba bangun lebih awal dan luangkan waktu kamu 20-30 menit untuk meditasi. Kamu bisa melakukannya dengan cara yang ada di buku-buku, dengan cara kamu sendiri atau senyamannya lah. Kalau saya sendiri, setiap subuh setelah olahraga, saya percaya bahwa olahraga itu sebagai meditasi. Dan tubuh olahraga sebentar itu bisa bikin kopi, rokok, dan setelah olahraga saya akan menikmati itu. Kurang lebih selama 30-23 menit. Dan otomatis di waktu itu kita kan punya waktu yang luang. Nah, jadi kalau saya itu di waktu yang luang ini bakal memikirkan apa yang saya harus lakukan untuk mencapai mimpi dan impian saya. Dan saya semula evaluasi atau belajar dari kesalahan saya. Akhir-akhir ini entah kemarin saya bisa melakukan apa dan berakhir negatif. Atau minggu besok ada maraton bulan kemarin dan sebagainya. Terus saya juga belajar gimana cara saya untuk mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh. Atau sekedar memikirkan orang-orang yang tersayang saya. Kadang simple banget buat mencari kesenangan. Karena saya bisa sebut bahagia itu adalah skill. Dan kesenangan itu bisa kita cari dengan sesederhana kita itu duduk doang. Terus mikirin orang-orang terkasih kita. Mungkin pacar kamu, istri kamu, orang tua kamu, saudara, atau siapapun itu. Dan ketika dalam kondisi tenang karena mengingat memori-memori yang bagus, kamu bakal merasa lebih nyaman dan stresnya pasti hilang. Oke, tapi di luar itu semua, di luar meditasi, itu manfaatnya dari 20 menit meditasi itu banyak banget contohnya. Adalah kayak contohnya itu melatih berpikir kreatif. Jelas sekalian gabut, kalian nganggur, kalian bengong, dan pada akhirnya apa yang kalian akan mencoba untuk berpikir biar kalian gak nganggur aja gitu. Dan akhirnya kamu akan bisa berpikir dengan lebih kreatif, terus menajamkan pikiran kamu. Dan jelas banget dalam kondisi ini, kondisi yang sama seperti melatih berpikir kreatif, dan itu bagus. Menajamkan pikiranmu, meningkatkan kapasitas berpikir. Juga setelah 20 menit setiap harinya, otak kamu dipaksa untuk berpikir terus, meningkatkan, dan ini manfaatnya juga meningkatkan metabolisme tubuh. Kamu dengar kayak banyak kata-kata, stres itu bikin kurus. Dan banyak banget kata-kata lainnya. Karena semakin kita berpikir, semakin energi kita banyak digunakan dan semakin sehat.
Nah, daripada kalian memikirkan hal-hal yang bikin kalian stres dan itu juga belum tentu bisa kalian beresi, lebih baik kamu coba pikirkan kenangan-kenangan yang bagus supaya pikiran kamu itu bisa rileks atau nggak kemana-mana. Dan itu bisa kita alokasikan untuk keluar dari tubuh kita, dan juga meditasi, baik itu bisa membuat kamu lebih berenergi sepanjang hari atau berbagai macam manfaat lainnya. Terus poin yang keenam adalah istirahat. Ini efeknya benar-benar luar biasa. Kalau kamu tipe orang yang bekerja keras dan selalu nggak bisa diem, jadi istirahat ini bisa jadi opsi yang bagus untuk menenangkan pikiran. Dan ketika itu, saya mengerjakan semua hal. Sedikit cerita dari saya itu mengerjakan semua hal dari mulai olahraga, pekerjaan, dan saya itu nggak mengenal rasa capek. Tapi entah kenapa, perasaan ini ada yang kurang gitu. Ketika kerja ini saya kurang fokus, ketika olahraga nggak terlalu kerasa enak, atau apapun itu yang nggak mengenakan. Selalu ngeblank. Setiap saya berpikir, saya selalu putus fokusnya di tengah jalan. Dan itulah saya menyadari betapa pentingnya buat istirahat. Jika kamu sudah merasa lelah, istirahatlah. Bisa dengan mendengar musik, menghabiskan waktu dengan orang-orang tersayang, main game. Tapi kalau main game ini saya nggak terlalu rekomenin ya, karena waktu itu ketika capek saya juga main game. Nah, ketika main game itu saya malah tambah stres. Dan ini nggak terlalu saya rekomendasikan. Oke, lanjut. Menghabiskan waktu dengan orang-orang tersayang, nonton film, atau sekedar pergi liburan. Pokoknya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Cegah dirimu yang kelelahan sebelum mental kamu yang kena. Dan jika kamu mendapatkan mental illness, istirahatlah ketika kalian kecapean. Dan tentang kapan kalian lelah, kamu itu lebih tahu tentang diri kamu sendiri. Tapi jangan istirahat terus. Pokoknya kamu harus terus berpikir bahwa istri kamu itu lebih baik bahwa kamu itu lebih baik di kualitasnya bukan di kuantitasnya. Kayak katakanlah coffee break 30 menit atau 1 jam, bahkan lebih kalau bisa enak bersama orang-orang tersayang. Nganggur aja, diem aja selama 23 menit atau mungkin lebih dari 6 jam gitu kan. Dan seterusnya olahraga. Kalau kamu nggak sempat olahraga, setidaknya kamu bisa stretching. Karena kunci utama dari jiwa yang sehat adalah raga yang kuat. Ketika badan kamu sehat, segar, dan enak, kamu bisa melakukan apapun dengan senang. Dan juga ketika kamu merasa lelah, pengunjung hari itu dikatakan bekerja, terus pulang, beres-beres, terus sekarang olahraga nih. Nah, benar kan rencana tuh, dan kan gak ada waktu buat stres. Ketika olahraga dan setelah merasa capek, pasti kamu bakal tidur. Dan kenapa saya merekomendasikan olahraga ini? Untuk menghilangkan rasa stres, karena ini saya lakukan waktu itu.